Wah, uang merah semua. Teriak suamiku histeris sambil memungut gepokan uang yang sengaja kutumpahkan di lantai sidang. Hening mencekam. Hakim dan seluruh pengunjung terbelalak menatapnya. Lupa kalau semenit lalu dia bersumpah di bawah kitab suci bahwa dia buta total, kini dia justru. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda berangkar yang beradu dengan lantai keramik rumah sakit masih terngiang di telinga Ririn Dwi Ariyanti, bahkan setelah 3 hari berlalu. Aroma obat-obatan yang menyengat seolah menempel permanen di pakaiannya, bercampur dengan keringat dingin kecemasan yang tak kunjung kering. Hari itu, Ririn membawa pulang suaminya, Donny Michael. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Donny duduk di kursi roda yang didorong Ririn, menuju pintu depan rumah mereka yang minimalis namun asri. Mata Donny tertutup perban putih tebal yang melingkar hingga ke belakang kepala. Dokter bilang, kecelakaan kerja di pabrik kimia tempat Donny menjadi manajer operasional telah merusak korneanya secara permanen. Cairan kimia keras. Vonisnya mutlak, kebutaan total. Pelan-pelan, Mas, ucap Ririn lembut, suaranya bergetar menahan tangis. Ia berusaha memapah Donny bangkit dari kursi roda untuk masuk ke ruang tamu. Donny menepis tangan Ririn dengan kasar. Gerakan itu begitu tiba-tiba hingga Ririn nyaris terhuyung ke belakang. Aku bisa sendiri. Jangan perlakukan aku kayak orang cacat tak berguna, bentak Donny. Suaranya menggema di ruang tamu yang hening. Ririn terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Ia mencoba memaklumi. Siapa yang tidak akan terguncang jiwanya jika tiba-tiba dunia menjadi gelap gulita? Suaminya pasti sedang dalam fase penyangkalan dan kemarahan. Sebagai istri, tugasnya adalah menjadi tiang yang kokoh, bukan ikut roboh. Maaf, Mas. Aku cuma mau bantu. Di depan ada sedikit undakan. Takut kamu tersandung, kata Ririn, merendahkan suaranya, berusaha terdengar setenang mungkin. Donny mendengus kasar. Ia meraba-raba udara dengan tangan kanannya, mencari pegangan sofa. Gerakannya terlihat kaku dan frustrasi. Sudah, kamu siapkan saja makan malam. Jangan urusi aku. Aku mau duduk sendiri di sini. Ririn menatap punggung suaminya dengan nanar. Rumah tangga mereka yang sudah berjalan 5 tahun sebenarnya cukup harmonis. Donny adalah suami yang bertanggung jawab, meski terkadang temperamental. Namun, kejadian ini seolah mengubah kepribadian Donny 180 derajat dalam semalam. Malam itu, suasana makan malam terasa mencekam. Biasanya, mereka akan bercerita tentang kejadian di kantor, atau tingkah lucu anak sematawayang mereka yang kini sedang dititipkan di rumah neneknya, agar tidak kaget melihat kondisi ayahnya. Tapi kini, hanya ada suara denting sendok beradu dengan piring. Donny makan dengan berantakan. Nasi tumpah ke meja, kuah sop menetes ke dagu. Ririn dengan sigap mengambil tisu untuk membersihkan dagu suaminya. Biar aku bersihkan, Mas, ujar Ririn sambil mengulurkan tangan. Lagi-lagi, Donny menepisnya. Kali ini lebih keras hingga sendok di tangan Donny terlempar ke lantai. Klang! Sudah kubilang jangan urusi aku, teriak Donny, wajahnya merah padam. Kamu jijik kan melihat aku makan seperti babi? Berantakan? Iya kan? Mas, demi Tuhan, gak ada yang berpikir begitu. Air mata Ririn akhirnya tumpah. Aku istrimu. Dalam sakit dan sehat. Ingat janji kita? Aku cuma mau bantu kamu, Mas. Tolong jangan dorong aku menjauh. Donny terdiam sejenak. Napasnya memburu. Di balik perban matanya, ia seolah sedang menyusun kata-kata yang paling menyakitkan. Justru karena kamu istriku, Ririn, desis Donny pelan namun tajam. Melihat kamu melayani aku seperti bayi, itu membunuh harga diriku sebagai laki-laki. Mulai sekarang, tidur di kamar tamu. Aku butuh ruang sendiri. Aku gak mau kamu melihat aku dalam keadaan menyedihkan saat tidur. Ririn terkesiap. Tapi, Mas, kalau kamu butuh air minum malam-malam gimana? Kalau kamu mau ke kamar mandi? Aku buta, Ririn. Bukan lumpuh. Keluar. Malam itu, Ririn menangis di kamar tamu, memeluk bantal yang terasa dingin.
Ia tidak tahu bahwa di kamar utama, Donnie Michael sedang membuka sedikit perban matanya, mengintip ke arah pintu yang tertutup rapat, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang bukan menyeratkan kesedihan, melainkan sebuah rencana licik yang baru saja dimulai. 1 bulan telah berlalu. Kehidupan Ririn berubah menjadi neraka sunyi. Ia berusaha menjadi perawat terbaik, namun setiap kebaikannya dibalas dengan dinginnya sikap Donnie. Donnie menolak disentuh, menolak diajak bicara panjang lebar, dan terus mengurung diri di kamar dengan alasan sensitif terhadap cahaya, meskipun ia buta. Pagi itu, Ririn sedang menyeduh teh hangat. Aroma melati menguar di dapur, mencoba menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Tiba-tiba, Donnie keluar dari kamar. Ia memakai kacamata hitam pekat sekarang, perbannya sudah dilepas minggu lalu. Ia berjalan menggunakan tongkat, mengetuk-ngetuk lantai dengan irama yang membuat kepala Ririn pening. "Ririn, duduk. Ada yang mau aku bicarakan." Suara Donnie datar, tanpa emosi. Ririn segera meletakkan cangkir teh di meja. Jantungnya berdebar. Apakah Donnie akhirnya mau terbuka? Apakah suaminya mulai menerima kondisinya? "Ada apa, Mas? Kamu mau sarapan apa hari ini?" "Nasi goreng kesukaanmu?" tanya Ririn penuh harap. Donnie menggeleng pelan. Ia duduk di kursi meja makan, menghadap ke arah jendela, atau setidaknya, berpura-pura menghadap ke sana. "Kita harus bercerai, Rin," ucap Donnie tenang. Dunia Ririn seakan runtuh detik itu juga. Gelas di nampan yang ia pegang bergetar hebat. "Apa? Mas, kamu ngomong apa? Cerai? Kenapa?" "Lihat aku, Ririn." Donnie menunjuk matanya yang tertutup kacamata hitam. "Aku buta. Aku cacat. Aku nggak punya masa depan. Perusahaan sudah memberhentikan aku, pesangon nggak seberapa dan akan habis buat berobat. Aku cuma jadi beban buat kamu." "Mas, aku nggak pernah merasa kamu beban." Ririn beranjak, berlutut di samping kursi Donnie, mencoba menggenggam tangan suaminya. "Aku punya tabungan. Aku juga bisa kerja lagi, Mas. Kita bisa lewati ini sama-sama. Jangan menyerah." Donnie menarik tangannya perlahan, seolah sentuhan Ririn adalah api. "Kamu masih muda, cantik, pintar. Kamu nggak pantas menghabiskan sisa hidupmu menuntun suami buta ke kamar mandi. Aku terlalu mencintaimu, Rin. Makanya aku nggak mau merusak hidupmu." Kata-kata itu terdengar begitu mulia, begitu puitis. Jika ini adegan film, penonton pasti akan menangis haru melihat pengorbanan sang suami. Tapi bagi Ririn, ini terdengar janggal. "Mas, cinta itu bukan meninggalkan saat pasangan sedang susah. Kalau posisinya dibalik, apa kamu akan menceraikan aku?" tanya Ririn, menatap wajah suaminya lekat-lekat. Donnie tampak tercekat sesaat, namun ia segera menguasai diri. Ia memasang wajah paling memelas. "Itu beda, Rin. Laki-laki itu imam, kepala keluarga. Kalau kepalanya sudah rusak, badannya nggak bisa jalan. Aku malu, Rin. Setiap hari aku mendengar langkah kakimu melayaniku, hatiku hancur. Tolong kabulkan permintaanku. Ceraikan aku. Biarkan aku hidup sendiri dengan kegelapanku." "Nggak akan." Ririn berdiri tegak, menghapus air matanya dengan kasar. "Aku nggak akan menceraikan kamu cuma karena kamu buta. Itu alasan konyol. Kecuali ada alasan lain, Mas." Mendengar itu, rahang Donnie mengeras. "Alasan apa lagi? Kamu nuduh aku apa?" "Aku cuma mau kamu bahagia." "Bahagia itu sama kamu, Mas." "Tapi aku nggak bahagia sama kamu," bentak Donnie, kehilangan kendali atas akting sedihnya. Ia menyadari kesalahannya dan buru-buru meralat dengan nada lirih. "Maksudku, aku nggak bahagia melihat kamu menderita mengurusku. Tolong, Rin. Pikirkan lagi." Donnie bangkit, mengetukkan tongkatnya dengan keras ke lantai, lalu berjalan kembali ke kamar, meninggalkan Ririn yang terpaku di ruang makan. Ada sesuatu yang aneh. Ririn merasakannya. Insting seorang istri yang sudah hidup bertahun-tahun dengan pasangannya tak bisa dibohongi. Alasan, tidak mau merepotkan, itu terdengar terlalu rapi, terlalu sering diulang, seolah-olah itu adalah naskah yang sudah dihafal. Dan satu hal lagi,
Saat Doni tadi berbalik menuju kamar, ia menghindari kaki meja makan dengan gerakan yang terlalu mulus untuk seseorang yang baru buta sebulan. Kecurigaan itu seperti benih ilalang. Sekali tertanam, ia akan tumbuh liar dengan cepat. Ririn mencoba menepis pikiran buruknya, tapi kejadian demi kejadian terus memupuk keraguan itu. 3 hari setelah permintaan cerai itu, Ririn sedang memilah pakaian kotor Doni. Suaminya bilang kemarin ia pergi terapi refleksi di antar taksi online langganannya. Doni bersikeras pergi sendiri, lagi-lagi dengan alasan ingin belajar mandiri. Saat Ririn mengangkat kemeja flanel kotak-kotak yang dipakai Doni kemarin, hidungnya menangkap aroma yang asing. Bukan bau minyak urut atau aroma terapi herbal yang biasa tercium dari tempat refleksi. Ini aroma bunga. Manis, elegan, dan mahal. Ririn mendekatkan kemeja itu ke hidungnya, menghirup dalam-dalam. Ia kenal aroma ini. Ini wangi Baccarat Rouge, parfum mewah yang harganya jutaan rupiah per botol. Ririn tahu karena teman kantornya dulu pernah memamerkan parfum itu. Ririn sendiri tidak pernah memakai parfum semahal itu. Ia lebih suka wangi bedak bayi atau kolon segar yang murah. Mas Doni? Ririn berjalan ke ruang tengah membawa kemeja itu. Doni sedang duduk mendengarkan televisi, atau setidaknya berpura-pura mendengarkan berita. Ya? Kemarin waktu terapi, yang mijit laki-laki atau perempuan? Tanya Ririn santai, namun matanya menatap tajam ke arah Doni. Laki-laki lah. Pak Slamet yang biasa. Kenapa? Jawab Doni cepat. Terlalu cepat. Oh, kok kemejamu wangi parfum perempuan ya, Mas? Wanginya enak banget, kayak parfum mahal. Bukan wangi minyak tawon. Hening sejenak. Ririn melihat jakun Doni bergerak naik turun. Tangan Doni meremas remote TV lebih erat. Oh itu, Doni berdeham. Mungkin itu wangi penumpang taksi sebelum aku. Kamu tahu kan taksi online itu dipakai gantian? Mungkin penumpang sebelumnya wanita sosialita, terus wanginya nempel di jok, dan nempel ke bajuku. Kamu ini ada-ada saja. Masa nuduh suami buta selingkuh? Doni membalikan tuduhan itu menjadi lelucon, mencoba membuat Ririn merasa bersalah karena curiga. Aku nggak nuduh selingkuh, Mas. Aku cuma tanya, sanggah Ririn. Tapi aneh ya, wanginya nempel banget di bagian kerah dan dada. Kalau dari jok mobil, biasanya di punggung. Wajah Doni menegang. Ririn, kamu mulai lagi ya? Aku capek. Aku pusing. Kamu sengaja cari-cari kesalahan biar aku stres terus mati cepat. Begitu? Doni mulai memainkan kartu, korban, lagi. Ia memijat pelipisnya, berakting seolah kepalanya sakit hebat. Ambilkan obatku. Jangan banyak tanya. Ririn menuruti perintah suaminya, mengambilkan obat dan air minum. Tapi hatinya kini membeku. Penjelasan Doni tidak masuk akal. Wangi di kerah dan dada itu adalah posisi pelukan, bukan sandaran kursi. Ririn menatap Doni yang sedang meminum obatnya dengan tangan gemetar yang dibuat-buat. Kamu bohong, Mas, batin Ririn. Dan aku akan cari tahu kenapa. Malam itu hujan turun deras, diiringi petir yang menyambar-nyambar. Suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah memastikan Doni tidur, atau pura-pura tidur, di kamar utama, Ririn merebahkan diri di sofa ruang tamu. Ia sengaja tidak tidur di kamar tamu malam ini, beralasan AC kamar tamu rusak. Padahal ia ingin mengawasi pintu kamar utama. Jam dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Ririn yang hanya tidur ayam, tersentak bangun saat mendengar suara pintu kamar utama berderit pelan. Ia tidak langsung bangun, melainkan tetap memejamkan mata sedikit, mengintip dari balik bulu matanya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi kilatan petir sesekali dari jendela. Siluet tubuh Doni muncul. Biasanya, jika Doni bangun malam untuk ke kamar mandi, ia akan menyeret kakinya, meraba dinding, dan tongkatnya akan mengetuk-ngetuk lantai. Suaranya gaduh. Tapi malam ini, hening. Doni berjalan keluar kamar tanpa tongkat. Postur tubuhnya tegak, tidak membungkuk ragu seperti orang buta. Ririn menahan napas. Jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Di lantai ruang tengah, anak mereka meninggalkan sebuah mobil-mobilan cukup besar tadi siang saat berkunjung sebentar sebelum dijemput neneknya lagi. Ririn sengaja tidak membereskannya.
Ia meletakkannya tepat di jalur menuju dapur. Jika Doni buta, ia pasti akan menabrak mainan itu, atau setidaknya kakinya akan menyenggolnya. Doni berjalan mendekat. Ririn memicingkan mata dalam kegelapan. 1 langkah. 2 langkah. Tepat di depan mobil-mobilan itu, Doni mengangkat kakinya tinggi, melangkahinya dengan presisi yang sempurna, lalu mendaratkan kakinya lagi tanpa menyentuh mainan itu sedikit pun. Darah Ririn mendidih. Ia ingin sekali berteriak saat itu juga, melabrak suaminya. Tapi otak cerdasnya menahan emosi itu. Jika ia berteriak sekarang, Doni pasti akan berkilah. Kebetulan, insting, atau alasan bodoh lainnya. Ririn butuh bukti yang tak terbantahkan. "Mas?" panggil Ririn tiba-tiba dengan suara serak khas orang bangun tidur. Reaksi Doni sangat instan dan teatrikal. "Wah." Doni berteriak kaget, lalu dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke samping, menabrak sofa, dan berguling di lantai sambil mengerang kesakitan. Aduh, sakit, erang Doni." Ririn menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya terang membanjiri ruangan. Doni tergeletak di lantai, memegangi lututnya, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Kali ini mungkin keringat ketakutan karena hampir ketahuan. "Kenapa, Mas? Kamu jatuh?" tanya Ririn datar, tidak ada nada panik seperti biasanya. Ia berdiri menjulang di atas suaminya. Aku mau minum." Doni meringis, matanya berkedip-kedip cepat menghindari cahaya, lalu buru-buru menutup matanya dengan lengan. "Gelap, aku nggak tahu jalan, aku nabrak sesuatu." "Oh ya?" Ririn menunjuk mobil-mobilan yang masih utuh di posisinya, 1 meter dari tempat Doni menjatuhkan diri. "Kamu nggak nabrak mainan ini, Mas. Kamu jatuh di sebelah sana, jauh dari mainan." Doni terdiam. Otaknya berputar cepat mencari alasan. Aku merasakan ada benda di bawah, jadi aku lompat menghindar, terus malah jatuh ke sofa." Insting orang buta itu tajam. "Rin? Hebat ya instingnya," sindir Ririn. "Bisa tahu persis letak mainan kecil dalam gelap gulita. Hebat banget, Mas." Doni merasakan nada sarkasme yang kental dalam suara istrinya. Ia sadar Ririn mulai tidak percaya. "Bantu aku berdiri," bentak Doni untuk menutupi kegugupannya. "Istri macam apa kamu? Suami jatuh malah disindir." Ririn mengulurkan tangan, membantu suaminya berdiri. Saat wajah mereka berdekatan, Ririn berbisik pelan, "Hati-hati, Mas. Orang buta itu pakai hati, bukan pakai mata. Kalau matanya bohong, hatinya yang kesandung." Doni menepis tangan Ririn kasar dan meraba-raba dinding untuk kembali ke kamar, melupakan niatnya untuk minum. Malam itu, Ririn tidak tidur lagi. Ia menyusun rencana. Sandiwara ini harus diakhiri, tapi dengan cara yang membuat Doni tidak bisa berkutik. Keesokan harinya, Ririn menelepon kantornya, meminta cuti mendadak dengan alasan sakit. Ia tahu hari ini adalah jadwal terapi Doni lagi. Pukul 10 pagi, sebuah taksi online berhenti di depan rumah. "Hati-hati, Mas," ucap Ririn saat mengantar Doni ke pintu. Doni memakai kacamata hitam dan topi, tongkatnya di tangan kanan. "Ya, jangan tunggu aku pulang makan siang. Mungkin aku mampir ke masjid setelah terapi untuk menenangkan diri," kata Doni saleh. Begitu taksi Doni melaju, Ririn segera berlari ke garasi, mengeluarkan motor metik lamanya yang jarang dipakai. Ia mengikuti taksi itu dari jarak aman. Jantungnya berpacu lebih cepat dari laju motornya. Taksi itu tidak menuju ke klinik terapi di daerah Jakarta Selatan, seperti yang selalu dibilang Doni. Taksi itu justru mengarah ke kawasan Menteng, kawasan elit tempat orang-orang berduit tinggal dan bersantai. Taksi berhenti di depan sebuah restoran fine dining bergaya kolonial. Ririn memarkir motornya agak jauh, lalu mengendap-endap mendekat. Ia memakai masker dan jaket hoodie besar agar tidak dikenali. Dari balik jendela kaca restoran yang besar, Ririn melihat pemandangan yang membuat darahnya surut dari wajah. Doni turun dari taksi. Tidak ada tongkat yang diketuk-ketukan. Seorang pelayan restoran membukakan pintu, dan Doni berjalan masuk dengan langkah tegap, dagu terangkat, penuh percaya diri. Di meja sudut yang privat, seorang wanita cantik sedang menunggu. Itu Masayu Anastasia.
Janda kaya raya pemilik butik ternama dan beberapa properti mewah di Jakarta. Ririn mengenalnya dari majalah Sosialita. Penampilannya glamor, rambut ditata sempurna, perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangan. Doni menghampiri meja itu. Masayu berdiri, mencium pipi kanan dan kiri Doni, lalu, yang membuat Ririn ingin muntah, mereka berciuman sekilas di bibir. Ririn mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar hebat, tapi ia memaksakan diri untuk tenang. Ia merekam semuanya dari balik pot tanaman hias di teras restoran. Mereka duduk. Pelayan memberikan buku menu. Inilah momen kuncinya. Masayu pamit sebentar, sepertinya menerima telepon penting, dan berjalan menjauh dari meja. Tinggal Doni sendirian. Doni, si suami, buta, itu, mengambil buku menu. Ia membuka kacamata hitamnya, mengaitkannya di kerah baju. Matanya, yang katanya rusak permanen, bergerak lincah membaca daftar menu dari atas ke bawah. Ia bahkan memanggil pelayan dengan lambaian tangan, menunjuk baris harga di menu, dan terlihat tertawa kecil. Tidak ada keraguan, tidak ada rabaan. Penglihatannya sempurna 20/20. Ya Tuhan! Bisik Ririn, air mata kemarahan menetes membasahi maskernya. Kamu bukan cuma jahat, Mas. Kamu iblis. Doni kembali memakai kacamata hitamnya tepat saat Masayu kembali. Sikap tubuhnya langsung berubah menjadi sedikit membungkuk. Wajahnya dipasang mode sendu. Masayu mengelus tangan Doni dengan sayang, wajahnya penuh keprihatinan palsu. Ririn menajamkan telinganya, berusaha mendengar percakapan mereka saat pintu restoran terbuka sedikit karena ada tamu keluar. Sabar ya, sayang, suara Masayu terdengar samar tapi jelas. Begitu si Ririn itu setuju cerai, kita bisa langsung urus pernikahan kita. Aku nggak sabar ngenalin kamu sebagai direktur baru di perusahaanku. Dia keras kepala, Masayu, jawab Doni. Tapi tenang, aku akan bikin dia nggak betah. Aku akan bikin dia yang mohon-mohon minta cerai. Ririn mematikan rekaman videonya. Cukup. Ia sudah melihat apa yang perlu dilihat. Ia sudah mendengar apa yang perlu didengar. Ririn mundur perlahan, kembali ke motornya. Rasa sedihnya sudah hilang, berganti menjadi api dendam yang membara dingin. Doni ingin cerai? Baik, Ririn akan memberikannya. Tapi Ririn tidak akan membiarkan Doni dan Masayu menang begitu saja. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mencari satu nama di daftar kontak, Miller Han. Teman masa kecilnya yang kini menjadi pengacara sukses dan terkenal, kejam, di meja hijau. Halo, Miller? Suara Ririn terdengar dingin dan tegas. Aku butuh bantuanmu. Kita harus bikin skenario perangkap. Ikan besarnya sudah makan umpan, sekarang tinggal kita tarik kailnya. Ririn menyalakan mesin motornya. Tunggu tanggal mainnya, Mas Doni. Kamu pikir kamu sutradaranya? Salah. Kamu cuma aktor buruk di panggung yang akan aku hancurkan. Kantor hukum Miller Han Associates terletak di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Ruangannya dingin, beraroma kopi Arabica mahal dan kulit asli dari sofa tamu. Pemandangan Jakarta yang macet di bawah sana terlihat kecil, seolah masalah manusia hanyalah semut yang berbaris. Ririn duduk di hadapan Miller Han. Teman masa kecilnya itu kini tampak jauh berbeda dari bocah ingusan yang dulu sering ia bantu mengerjakan PR matematika. Miller sekarang adalah pria tegap dengan setelan jas navy yang pas di badan, rambut klimis, dan tatapan mata setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Miller meletakkan ponsel Ririn di atas meja marmer, setelah selesai menonton video rekaman di restoran itu. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kerja. Hening sejenak. Bajingan, gumam Miller pelan, tapi penuh penekanan. Dia benar-benar aktor kelas kakap, Rin. Ririn tersenyum kecut. Matanya bengkak, sisa tangis semalam yang tak bisa ia bendung lagi. Aku merasa bodoh, Mil. 5 tahun aku tidur di sebelah penipu. Dan sekarang, dia mau cerai biar bisa nikah sama janda kaya itu. Namanya Masayu Anastasia. Masayu. Miller mengetukkan jari telunjuknya ke meja. Aku tahu dia. Klienku pernah berurusan bisnis dengannya. Wanita ambisius, licin, dan tidak mau rugi.
Cocok sekali mereka berdua. Miller mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Ririn serius. Dengar, Rin. Secara hukum, kita bisa saja langsung pakai video ini untuk menuntut cerai dengan alasan perselingkuhan dan penipuan. Kamu pasti menang. Tapi... Miller menggantung kalimatnya. Tapi apa? Tapi hukuman buat dia cuma sebatas, suami yang buruk. Dia akan diceraikan, mungkin dia malu sedikit, tapi dia tetap bisa pergi dengan Masayu dan hidup enak. Harta Gonogini mungkin masih bisa dia perjuangkan sebagian karena statusnya yang cacat, di mata hukum belum terbantahkan secara resmi di pengadilan. Kamu mau dia cuma pergi, atau kamu mau dia hancur? Ririn menatap mata Miller. Ingatan tentang Doni yang menepis tangannya, membentaknya saat makan, dan pura-pura buta sambil selingkuh, berputar di kepalanya. Aku mau dia menyesal seumur hidup. Mil, aku mau dia kehilangan segalanya. Wajahnya, harga dirinya, dan wanita itu. Miller tersenyum tipis. Senyum seorang predator. Bagus. Kalau begitu, kita jangan labrak sekarang. Simpan video ini. Kita mainkan long game. Kita biarkan dia merasa menang dulu. Maksudmu? Dia mau cerai karena alasan tidak mau merepotkan, kan? Itu narasi dia di depan hakim nanti. Dia ingin terlihat sebagai pahlawan kesiangan yang berkorban. Kita ikuti permainannya. Kamu setujui cerainya? Ririn terbelalak. Setuju? Kamu gila? Tunggu dulu, Miller mengangkat tangan. Kita setuju cerai, tapi kita pancing dia untuk melakukan kesalahan fatal di ruang sidang. Doni itu serakah, Rin. Kelihatan dari matanya saat lihat menu harga di video itu. Orang serakah selalu punya satu kelemahan. Dia tidak bisa menahan diri kalau melihat uang. Miller mengambil secari kertas dan mulai menggambar skema kasar. Kita akan buat dia melakukan perjuri atau sumpah palsu di depan hakim. Kita akan buktikan dia tidak buta tepat di saat dia sedang disumpah. Itu pidana, Rin. Dia bisa masuk penjara. Dan Masayu, wanita seperti dia tidak akan mau punya suami narapidana penipu. Dia akan mencampakkan Doni detik itu juga. Caranya? Tanya Ririn, mulai tertarik. Umpan, jawab Miller singkat. Kita butuh umpan yang tidak bisa dia tolak. Uang. Tunai. Banyak. Berapa banyak? 1 miliar rupiah, jawab Miller enteng. Ririn melongo. Mil, tabunganku ada, tapi menarik 1 miliar tunai itu. Aku yang siapkan dananya. Anggap saja pinjaman lunak atau properti drama, potong Miller cepat. Yang penting adalah skenarionya. Kamu harus meyakinkan Doni bahwa kamu punya uang sebanyak itu, dan kamu rela memberikannya sebagian untuk dia sebagai bekal hidup, karena kamu merasa bersalah meninggalkannya. Miller menatap Ririn tajam. Rin, mulai hari ini, kamu harus jadi aktris yang lebih hebat dari suamimu. Kamu harus jadi istri yang naif, bodoh, dan penurut. Bisa? Ririn menarik napas dalam, menegakkan punggungnya. Ia menghapus sisa air mata di pipinya. Wajah sedihnya perlahan berubah menjadi wajah dingin penuh determinasi. Demi melihat dia hancur? Aku bisa jadi apa saja, Mil. Ajari aku. Sepulang dari kantor Miller, Ririn mampir ke toko elektronik di Glodok. Sesuai instruksi Miller, ia membeli 3 buah spycam berbentuk pengisi daya ponsel, charger adapter, dan 1 alat penyadap suara mini yang bisa ditempel di bawah meja. Doni sedang tidak ada di rumah. Katanya, dia sedang mengaji di masjid komplek untuk menenangkan hati. Ririn tahu itu bohong. Doni pasti sedang berduaan dengan Masayu lagi. Dengan tangan cekatan, Ririn memasang kamera tersembunyi itu di 3 titik strategis. 1 di ruang tamu, mengarah ke sofa. 1 di ruang makan. Dan 1 lagi di kamar utama, tepat menghadap kasur. Spycam berbentuk charger itu terlihat sangat natural. Tidak ada yang akan curiga. Terakhir, ia menempelkan penyadap suara di bawah meja kerja Doni di sudut kamar. Malam harinya, Ririn mencoba mengetes alat-alat itu dari aplikasi di ponsel barunya. Ponsel kedua yang ia beli khusus untuk misi ini dan disembunyikan di dalam kotak pembalut wanita di kamar mandi, tempat yang tidak mungkin disentuh Doni. Gambar jernih. Suara jelas.
2 hari kemudian, hasil penyadapan itu membuahkan hasil yang membuat darah Ririn mendidih sampai ke ubun-ubun. Siang itu Ririn sedang bekerja di kantor. Ponsel rahasianya bergetar, notifikasi dari aplikasi penyadap, suara terdeteksi di kamar utama. Ririn segera memasang earphone nirkabelnya, berpura-pura sedang mendengarkan musik sambil bekerja. Suara Doni terdengar jelas, diikuti suara tawa wanita. Masayu ada di rumah mereka. Rumah ini kecil banget. Mas. Sempit, suara Masayu terdengar manja dan menghina. Baunya juga bau orang miskin. Kurang pengharum ruangan. Sabar dong, sayang. Suara Doni menimpali, terdengar rileks. Nanti kalau udah cerai, rumah ini kita jual aja. Lumayan buat tambah-tambah beli apartemen di Kuningan. Si Ririn itu bego banget ya. Masayu terkekeh. Masa dia percaya kamu buta total? Padahal aktingmu tadi pas nuang air agak meleset dikit loh. Dia itu terlalu cinta, atau terlalu bodoh. Beda tipis, cibir Doni. Lagian dia kan tipe wanita, nerimo. Dia pikir dia istri solehah yang sedang diuji Tuhan. Padahal dia istri bego yang sedang dikerjain suaminya. Tangan Ririn meremas pulpen di tangannya hingga patah. Tinta hitam merembes mengotori jarinya, tapi ia tidak peduli. Terus gimana rencananya? Kapan sidang? Desak Masayu. Minggu depan gugatan masuk. Aku udah bikin dia merasa bersalah. Dia pasti setuju cerai. Nanti di pengadilan, aku bakal nangis-nangis dikit. Bilang aku nggak mau jadi beban. Hakim pasti iba. Kamu tenang aja, Yang. Begitu ketok palu, kita langsung pre-wedding ke Bali. Pakai duit gonogini dari rumah ini. Ih, pinter banget sih calon suamiku. Suara kecupan terdengar. Tapi mas, kamu yakin dia nggak nyimpen duit rahasia? Siapa tahu dia punya warisan atau bonus yang nggak dibilang. Ririn? Nggak mungkin. Gajinya cuma UMR lebih dikit. Habis buat bayar cicilan panci sama arisan. Dia transparan banget orangnya, nggak punya rahasia. Ririn melepas earphone-nya dengan kasar. Napasnya memburu. Kamu salah, mas, batin Ririn. Aku punya rahasia. Dan rahasia ini bakal jadi mimpi burukmu. Percakapan itu menjadi bahan bakar yang sempurna. Jika sebelumnya Ririn masih memiliki setitik rasa kasihan, mengingat masa lalu indah mereka, kini rasa itu sudah hangus tak tersisa. Doni bukan hanya ingin meninggalkannya, tapi juga ingin merampas rumah jerih payah mereka dan menghina kecerdasannya. Ririn segera mengirim pesan singkat ke Miller. Target sudah masuk perangkap. Masayu mendesak soal uang. Saatnya kita lempar umpan. Malam Minggu. Ririn pulang membawa sekotak martabak manis kesukaan Doni. Ia mengatur ekspresi wajahnya di depan cermin motor sebelum masuk rumah. Wajah lelah, sedih, tapi penuh kasih sayang. Doni sedang duduk di sofa, memakai kacamata hitamnya, mendengarkan siaran televisi. Mas, aku pulang, sapa Ririn lembut. Haum taruh aja di meja, jawab Doni ketus tanpa menoleh. Ririn duduk di samping Doni. Ia sengaja menghela napas panjang, berat, dan bergetar. Kenapa kamu? Nangis lagi? Tanya Doni, nada suaranya pura-pura terganggu. Aku kan udah bilang, kalau mau nangis jangan di depanku. Aku makin merasa bersalah. Bukan, Mas. Bukan sedih karena itu, Ririn memegang tangan Doni. Kali ini Doni tidak menepisnya. Mungkin karena mencium aroma martabak keju. Terus kenapa? Tadi di kantor, bos panggil aku. Ternyata proyek besar yang aku kerjakan 2 tahun lalu, yang sempat macet, akhirnya cair. Komisinya turun hari ini. Telinga Doni seperti bergerak. Ririn bisa merasakan otot tangan Doni menegang sedikit. Oh ya? Bagus dong. Berapa? Cukuplah buat kamu hidup sendiri nanti kalau kita pisah. Pancing Doni, berusaha terdengar tidak peduli. Mas, jumlahnya besar banget. Di luar dugaan aku, Ririn berbisik, seolah takut didengar tetangga. 1 miliar, Mas. Tunai. Bosku kasih cash karena ini uang dari investor asing yang gak mau lewat transfer ribet. Di balik kacamata hitamnya, mata Doni melotot. 1 miliar? Tunai? Itu angka yang fantastis.
Bisnis Masayu memang besar, tapi uang tunai sebanyak itu jarang ada di tangan. Doni menelan ludah. 1 miliar? Suara Doni tercekat. Kamu serius? Jangan halu kamu, Rin. Serius, Mas. Uangnya ada di brankas kantor sekarang. Besok mau aku bawa pulang sebentar sebelum disetor ke bank. Aku bingung, Mas. Bingung kenapa? Nada suara Doni berubah menjadi lebih lembut, lebih perhatian. Aku mikirin kamu, Ririn mulai terisak pelan. Kalau kita cerai, kamu kan gak bisa kerja. Kamu buta. Uang pesangonmu pasti udah nipis. Aku berniat kasih setengahnya buat kamu. 500 juta. Atau mungkin lebih, kalau kamu butuh buat berobat ke luar negeri. Siapa tahu matamu bisa sembuh. Ririn melihat jakun Doni naik turun dengan cepat. Ikan sudah menggigit kail. Doni pasti sedang berhitung cepat di kepalanya. 500 juta? Atau bahkan 1 miliar kalau dia bisa memanipulasi Ririn lebih jauh? Ririn. Doni meraba-raba wajah Ririn. Kali ini sentuhannya lembut, menjijikan. Kamu baik sekali. Padahal aku sudah jahat minta cerai. Tapi aku nggak bisa terima uang itu. Aku laki-laki. Tarik ulur, pikir Ririn. Dasar buaya. Tolong terima, Mas. Anggap aja ini bekal terakhir dari aku. Aku nggak akan tenang hidup kalau tahu kamu kelaparan di jalanan. Ririn mendesak. Nanti pas sidang, aku bakal bawa uangnya. Kita bagi di sana secara resmi di depan hakim, biar sah dan gak ada yang nuntut di kemudian hari. Biar Masayu, maksudku, biar keluarga kamu juga tahu kalau aku nggak telantarkan kamu. Doni terdiam sejenak. Kata, bawa uangnya ke sidang, terngiang di kepalanya. Visualisasi tumpukan uang merah memenuhi imajinasinya. Ya sudah kalau kamu memaksa, kata Doni akhirnya dengan suara lirih yang dibuat-buat. Mungkin itu rezeki anak soleh yang sedang diuji matanya. Kita bawa pas sidang mediasi nanti ya. Biar Pak Hakim jadi saksi kebaikanmu. Iya, Mas. Aku janji. Ririn memeluk Doni. Di balik punggung suaminya, Ririn menyeringai dingin. Doni tidak tahu bahwa uang yang dibicarakan itu adalah kunci sel penjaranya. Kabar perceraian Ririn dan Doni menyebar cepat di lingkungan RT. Doni memastikan hal itu. Pada acara kerja bakti hari Minggu, Doni keluar rumah dituntun oleh Ririn. Ia duduk di pos ronda, dikelilingi bapak-bapak tetangga. Ya begitulah, Pak, ucap Doni dengan suara serak, air mata buaya menetes dari balik kacamata hitamnya. Saya sadar diri. Saya sekarang cuma sampah. Istri saya berhak bahagia sama laki-laki yang lebih sempurna. Saya ikhlas diceraikan. Pak RT menggeleng prihatin. Waduh, Pak Doni ini hatinya mulia sekali. Tapi Bu Ririn tega ya? Padahal suami lagi sakit begini. Jangan salahkan Ririn, Pak, potong Doni cepat, membela Ririn demi citra dirinya sendiri. Dia wanita baik. Cuma mungkin dia lelah. Mengurus orang buta itu berat. Saya nggak mau jadi benalu. Ririn yang berdiri tak jauh dari sana, sedang membagikan teh manis, mendengar bisik-bisik ibu-ibu tetangga. Ih, tega banget ya si Ririn. Suami baru buta sebulan udah ditinggal. Iya, katanya dapat warisan gede, makanya mau cari suami baru. Kasian Pak Doni, udah ganteng, soleh, buta, dizolimi istri lagi. Ririn mengepalkan tangannya erat-erat. Ia ingin berteriak membela diri, tapi ia ingat pesan Miller. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia di atas angin. Ririn menunduk, memasang wajah bersalah, membiarkan dirinya menjadi tokoh antagonis di mata warga. Semakin Doni merasa didukung lingkungan, semakin lengah dia. Siang harinya, Ririn mendengar Doni menelepon Masayu di kamar mandi. Suara keran air dinyalakan keras-keras untuk menyamarkan suara, tapi alat penyadap Ririn yang canggih bisa memfilter suara air itu. Yang, sukses besar. Seru Doni. Warga sekampung bela aku. Ririn udah jadi musuh bersama. Dan kamu tahu? Dia bakal bawa duit 1 miliar itu ke sidang mediasi lusa. Katanya mau dibagi. Bagus, jawab Masayu. Pastikan kamu ambil bagian paling besar.
Kalau perlu akting pingsan atau kejang biar hakim kasih semuanya ke kamu buat biaya berobat. Tenang aja. Aku bakal kuras habis dia sebelum aku tendang. Mendengar itu, Ririn tersenyum. Ia tidak sakit hati lagi. Ia justru merasa kasihan. Kasihan pada kebodohan mereka. Mereka pikir mereka sedang merencanakan perampokan, padahal mereka sedang berjalan menuju jurang. Hari persidangan tiba. Langit Jakarta mendung, seolah mendukung suasana dramatis yang akan terjadi. Ririn bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan pakaian terbaiknya. Kemeja putih bersih dan celana bahan hitam. Ia ingin terlihat profesional dan rapi. Di ruang tengah, Doni sudah siap. Ia memakai kemeja lusuh yang agak kebesaran. Sengaja dipilih untuk efek dramatis agar terlihat kurus dan tak terurus, dan tentu saja, kacamata hitam andalannya serta tongkat lipat. "Mas, sudah siap?" tanya Ririn. "Sudah," jawab Doni singkat. "Uangnya dibawa?" Pertanyaan itu muncul bahkan sebelum Doni menanyakan kabar anak mereka. "Ada, Mas." Di tas besar ini, Ririn menepuk sebuah tas jinjing kulit berukuran besar yang terlihat berat. Tas itu sebenarnya berisi tumpukan kertas HVS yang dipotong seukuran uang. Namun di bagian atasnya ditutupi oleh beberapa gepok uang asli pecahan Rp100.000 yang disiapkan Miller. Cukup untuk menipu mata sekilas, tapi cukup berat untuk meyakinkan Doni. "Bagus. Ayo jalan. Jangan sampai telat." "Aku nggak mau bikin Pak Hakim menunggu," ujar Doni, bergegas menuju pintu, hampir lupa mengetukkan tongkatnya. Di pengadilan agama, suasana cukup ramai. Miller Han sudah menunggu di lobi. Penampilannya mencolok, membuat beberapa orang menoleh. Pengacara sekelas Miller jarang menangani kasus perceraian kelas menengah begini, kecuali ada sesuatu yang besar. "Selamat pagi, Pak Doni," sapa Miller ramah, menjabat tangan Doni. "Pagi, Pak Pengacara," Doni membalas ragu. Ia merasa sedikit terintimidasi oleh aura Miller, tapi segera menepisnya. "Ah, paling cuma pengacara gaya-gayaan," pikir Doni. Masayu Anastasia tidak terlihat di ruang tunggu, tapi Ririn tahu wanita itu pasti ada di sekitar sini. Mungkin menunggu di mobil atau menyamar di barisan pengunjung sidang, ingin menyaksikan kemenangan kekasihnya. Mereka dipanggil masuk ke ruang mediasi. Karena kedua belah pihak sudah sepakat bercerai, hakim mediator hanya memastikan kesepakatan-kesepakatan, terutama soal harta. "Baik," kata hakim mediator, seorang pria parubaya berkacamata tebal. "Saudara Doni Michael sebagai tergugat, apakah benar Anda menerima perceraian ini dengan ikhlas?" "Benar, Yang Mulia," suara Doni bergetar, akting dimulai. Saya sadar kondisi fisik saya tidak memungkinkan untuk membahagiakan istri saya. Saya buta, Yang Mulia. Dunia saya gelap. Saya tidak ingin masa depan Ririn ikut gelap." Hakim mengangguk simpatik. "Mulia sekali hati Anda. Lalu mengenai harta bersama? Kami sepakat membaginya, Yang Mulia," potong Ririn. "Saya membawa sejumlah uang tunai yang merupakan hak kami bersama. Saya ingin membaginya di depan Yang Mulia Hakim nanti di ruang sidang utama saat putusan, agar transparan dan adil." Mata Doni, di balik kacamata, melirik ke tas besar di kaki Ririn. "Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke ruang sidang utama untuk pengesahan kesepakatan," ketuk hakim. Saat mereka berjalan menuju ruang sidang utama, Miller berbisik pelan ke telinga Ririn. "Ingat aba-abanya. Tunggu sampai dia disumpah. Tunggu sampai hakim bertanya soal kondisi kesehatannya. Baru kamu beraksi." Ririn mengangguk. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia memegang erat gagang tas besar itu. Di dalamnya bukan hanya ada uang, tapi ada harga dirinya yang akan ia beli kembali. Mereka memasuki ruang sidang. Doni duduk di kursi pesakitan, meraba-raba meja di depannya. Wajahnya dipasang mode, nelangsa maksimal. Di barisan belakang pengunjung, Ririn melihat sosok wanita dengan topi lebar dan kacamata besar duduk di pojok. "Masayu. Dia datang." Sempurna, batin Ririn. Semua penonton sudah hadir. Saatnya pertunjukan dimulai. Miller memberikan kode mata pada Ririn. Ririn menarik napas panjang. Sebentar lagi, lantai ruang sidang ini akan menjadi panggung kehancuran Doni Michael.
Ruang sidang utama pengadilan agama itu beraroma khas. Campuran bau kayu tua perabotan, dinginnya AC sentral yang menusuk tulang, dan aroma kecemasan yang menggantung di udara. Suara langkah kaki di lorong luar terdengar samar, teredam oleh pintu jati yang tebal. Sidang perkara cerai talak nomor registrasi 1024 PDTG 2026 Pak JS antara Doni Michael sebagai pemohon dan Ririn Dwi Ariyanti sebagai termohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara Ketua Majelis Hakim, Pak Hartono, menggema berat setelah mengetukkan palu 1 kali. Toh, Doni Michael duduk di kursi pemohon di sebelah kanan. Ia terlihat sangat menyedihkan. Bahunya merosot, kepalanya menunduk dalam, dan tangannya gemetar memegang tongkat lipat aluminium. Kacamata hitamnya memantulkan cahaya lampu neon ruang sidang, menyembunyikan mata yang sebenarnya sedang melirik liar ke sekeliling ruangan, memetakan situasi. Ririn duduk di kursi termohon di sebelah kiri, didampingi Miller Han. Wajah Ririn tenang, namun sorot matanya tajam. Di kakinya, tas kulit besar berisi, harta karun, itu tergeletak diam. Sebuah bom waktu yang siap meledak. Saudara pemohon, Hakim Hartono memulai, nada suaranya lembut, penuh simpati melihat kondisi fisik Doni. Apakah saudara tetap pada pendirian saudara untuk menceraikan istri saudara? Doni berdeham pelan, suaranya serak dibuat-buat. Tetap, Yang Mulia. Hati saya hancur, tapi ini keputusan terbaik. Bisa dijelaskan lagi alasannya secara singkat? Mengingat termohon, istri saudara, sebenarnya keberatan dan ingin merawat saudara, tanya hakim, membolak-balik berkas di depannya. Doni menarik napas panjang, seolah beban dunia ada di dadanya. Yang Mulia, saya hanyalah seorang laki-laki yang kehilangan mahkotanya. Mata saya buta total karena kecelakaan kerja. Saya tidak bisa melihat wajah istri saya lagi. Saya tidak bisa bekerja. Saya hanya akan menjadi beban ekonomi dan mental bagi Ririn. Doni berhenti sejenak untuk menyeka sudut matanya di balik kacamata dengan sapu tangan, sebuah gestur teatrikal yang sempurna. Ririn wanita yang sangat baik, Yang Mulia. Terlalu baik. Dia bersikeras merawat saya, memandikan saya, menyuapi saya, tapi itu justru membunuh saya perlahan. Saya merasa tidak berguna. Saya ingin dia bebas. Saya ingin dia mencari laki-laki yang bisa menjaganya, bukan laki-laki cacat yang harus dijaganya seperti bayi. Hakim Hartono mengangguk-angguk, tersentuh. Dua hakim anggota di kiri kanannya juga tampak berbisik prihatin. Suasana ruang sidang menjadi hening dan melankolis. Narasi, suami yang berkorban, ini benar-benar membius mereka. Di barisan belakang bangku pengunjung, Masayu Anastasia yang menyamar dengan topi lebar tersenyum miring. Pintar sekali kamu, sayang, batinnya. Hakim sudah makan umpanmu bulat-bulat. Bagaimana saudara termohon? Tanya hakim beralih pada Ririn. Ririn berdiri, menatap hakim dengan mata berkaca-kaca, akting yang tak kalah meyakinkan. Saya mencintai suami saya, Yang Mulia. Tapi jika keinginan dia begitu kuat karena alasan harga diri, saya tidak bisa memaksanya terus berada di sisi saya dan merasa terhina. Dengan berat hati, saya menyetujui perceraian ini. Baiklah, hakim mengetuk meja pelan. Karena mediasi gagal dan kedua belah pihak sepakat, kita akan masuk ke agenda pembuktian dan kesaksian. Mengingat ada kesepakatan pembagian harta bersama yang ingin disahkan hari ini juga, silakan kuasa hukum termohon jika ada yang ingin disampaikan. Miller Han berdiri, merapikan jasnya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami menyerahkan harta bersama berupa uang tunai yang dibawa klien kami, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemohon untuk memastikan kondisi kesehatannya. Ini penting untuk menentukan apakah pemohon cakap secara hukum untuk menerima dan mengelola harta tersebut sendirian tanpa wali. Hakim mengerutkan kening sedikit, tapi mengangguk. Silakan, pengacara. Doni menegang di kursinya. Sialan, pikirnya. Kenapa harus ditanya-tanya soal kesehatan? Kan aku cuma mau duitnya. Tapi ia segera menenangkan diri. Ia sudah berlatih menjadi orang buta selama sebulan. Ia siap. Miller Han melangkah maju mendekati area tengah, berdiri tidak jauh dari meja Doni. Ia tidak membawa catatan apapun. Tangannya dimasukkan ke saku celana, santai namun mengintimidasi. Saudara Doni, panggil Miller. Ya,
Pak pengacara, jawab Doni, kepalanya bergerak sedikit mencari sumber suara, berpura-pura mengandalkan pendengaran. Anda mengatakan Anda buta total. Apakah itu benar-benar gelap gulita, atau Anda masih bisa melihat bayangan cahaya? Tanya Miller. Pertanyaan jebakan pertama. Doni ingat riset Google-nya. Ada berbagai jenis kebutaan. Ia harus konsisten. Gelap total, Pak. Seperti Anda menutup mata di ruang tanpa lampu. Hitam pekat. Saraf mata saya rusak karena bahan kimia. Baik. Hitam pekat, ulang Miller, memastikan Panitera mencatatnya. Lalu, bagaimana Anda melakukan aktivitas sehari-hari? Misalnya, makan atau berjalan di rumah. Saya meraba-raba. Saya menghafal letak perabotan. Istri saya, Ririn, biasanya menuntun saya. Kalau sendiri, saya pakai tongkat. Itu sangat sulit, Pak. Seringkali saya menabrak tembok atau tersandung kursi. Menabrak tembok dan tersandung kursi, Miller mengangguk-angguk. Memprihatinkan sekali. Lalu, bagaimana dengan uang? Kalau Anda menerima uang tunai nanti, bagaimana Anda tahu jumlahnya? Doni tersenyum tipis, merasa pertanyaan ini mudah. Saya tidak tahu, Pak. Saya percaya pada kejujuran orang. Atau saya bisa minta tolong orang lain untuk menghitungnya. Karena itulah saya merasa tidak pantas memimpin rumah tangga lagi. Mengurus uang saja saya tidak becus. Miller tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Menarik. Jadi Anda benar-benar bergantung pada kejujuran orang lain karena Anda sama sekali tidak bisa melihat fisik uang tersebut, apalagi warnanya? Benar sekali, Pak, jawab Doni tegas. Satu pertanyaan lagi, Saudara Doni, apakah Anda sedang memakai lensa kontak saat ini? Doni kaget. Lensa kontak? Tentu tidak. Mata saya sakit. Saya tidak pakai apa-apa di balik kacamata ini. Apakah Anda bersedia disumpah di bawah kitab suci bahwa semua kesaksian Anda barusan, bahwa Anda buta total, melihat gelap pekat, dan tidak bisa melihat objek apapun, adalah kebenaran demi Tuhan? Suara Miller meninggi, menggema di ruang sidang. Saudara pengacara, apakah ini perlu? Selah Hakim Hartono. Pemohon sudah disumpah di awal sidang. Mohon izin, Yang Mulia, Miller membungkuk hormat. Ini krusial. Karena ini menyangkut penyerahan aset bernilai besar. Kami hanya ingin memastikan tidak ada sengketa di kemudian hari, karena salah satu pihak dianggap tidak cakap melihat aset yang diserahkan. Hakim berpikir sejenak, lalu mengangguk. Silakan dijawab, Saudara Doni. Doni merasa keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Tapi ia sudah kepalang basah. Mundur berarti mengakui kebohongannya. Saya bersumpah, Yang Mulia, kata Doni lantang, mengangkat tangannya sedikit gemetar. Demi Tuhan, saya buta total. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Terima kasih. Miller mundur kembali ke mejanya. Ia menatap Ririn dan mengedipkan mata kirinya sekilas. Jebakan sudah terpasang kencang. Lehernya sudah masuk jerat. Miller duduk dan berbisik pada Ririn. Sekarang giliranmu. Bikin dia ngiler. Ririn menarik napas panjang. Ia menunduk, mengambil tas kulit besar di kakinya. Tas itu berat. Isinya tumpukan kertas, tapi di bagian atas, Miller telah menyusun rapi gepokan uang asli pecahan Rp100.000 berwarna merah menyala. Sekitar Rp50 juta uang asli disebar di atas untuk menutupi kertas kosong di bawahnya. Bagi mata yang melihat sekilas, itu tampak seperti satu tas penuh uang miliaran rupiah. Doni, meskipun wajahnya menghadap depan, memfokuskan seluruh indera penglihatannya dari balik lensa gelap kacamata hitamnya ke arah tas itu. Ia mendengar suara resleting dibuka. Sreh. Suara itu seperti musik di telinga Doni. Musik kemenangan. Yang Mulia, Ririn angkat bicara, suaranya sopan dan lembut. Sesuai kesepakatan lisan kami sebelumnya, saya membawa harta likuiditas rumah tangga kami. Ini adalah hasil pencairan komisi kerja saya yang tertunda. Nilainya Rp1 miliar tunai. Gumam kaget terdengar dari pengunjung sidang. Rp1 miliar tunai dibawa ke pengadilan? Itu tindakan nekat dan tidak biasa. Hakim Hartono pun terbelalak. Saudara termohon, Anda membawa uang tunai sebanyak itu ke sini?
Kenapa tidak transfer saja? Tanya hakim heran. Suami saya maksud saya, Saudara Doni, tidak memiliki m-banking karena kondisinya, Yang Mulia. Kartu ATM-nya juga sudah patah dan belum sempat diurus. Dia meminta tunai agar bisa langsung dipegang dan disimpan oleh keluarganya. Saya hanya menuruti permintaan terakhirnya sebagai istri. Ririn beralasan dengan wajah polos. Doni mengangguk cepat. Benar, Yang Mulia. Saya yang minta. Saya lebih tenang pegang tunai. Supaya nggak bisa dilacak Mas Ayu kalau aku mau foya-foya sendiri sebagian, batin Doni licik. Baiklah. Silakan dibawa ke depan meja majelis untuk dihitung atau diverifikasi keberadaannya sebelum diserahkan. Perintah hakim. Ririn berdiri. Ia mengangkat tas itu dengan agak susah payah. Ia berjalan perlahan menuju meja hakim, melewati depan meja Doni. Jarak antara Ririn dan Doni hanya sekitar 1,5 meter. Suasana ruangan tegang. Semua mata tertuju pada tas hitam itu. Doni menahan napas. Dari balik kacamata hitamnya, ia bisa melihat tas itu agak terbuka sedikit. Ia melihat warna merah. Merah yang indah. Warna uang pecahan Rp100.000. Jantungnya berdegup kencang. Itu dia. Tiket kebebasanku. Tiket hidup mewah sama Mas Ayu. Ririn berjalan semakin dekat. Langkah kakinya terdengar tek, tek, tek. Tepat di depan meja Doni, kaki Ririn tersangkut pada kabel mikrofon yang melintang di lantai, kabel yang sebenarnya sudah Ririn perhatikan posisinya sejak awal masuk ruangan. Ah! Ririn memekik kaget. Tubuhnya oleng ke depan. Pegangannya pada tas itu terlepas. Waktu seakan berjalan dalam gerakan lambat, slow motion. Tas kulit itu melayang jatuh. Karena tidak tertutup rapat, tas itu terbalik di udara. Brak! Tas menghantam lantai keramik tepat di depan kaki Doni. Isinya, puluhan gepok uang merah, muncrat keluar, berhamburan berserakan di lantai. Warna merah mendominasi pandangan. Uang-uang itu menyebar seperti kipas, beberapa lembar bahkan mendarat di sepatu Doni. Pemandangan itu begitu menggoda. Begitu nyata. Tumpukan uang yang selama ini hanya ada di mimpi Doni kini berserakan di depan mata, hanya berjarak beberapa sentimeter dari ujung kakinya. Otak reptil Doni mengambil alih. Logika dan akting yang sudah ia bangun selama sebulan runtuh seketika oleh impuls keserakahan yang murni. Dalam otaknya, hanya ada satu sinyal, ambil. Itu uangmu. Ia lupa bahwa ia sedang di ruang sidang. Ia lupa bahwa ada hakim. Ia lupa bahwa ia buta. Reaksi Doni lebih cepat dari kilat. Sebelum ada yang sempat bereaksi untuk membantu Ririn, Doni sudah melompat dari kursinya. Ia tidak meraba-raba. Ia tidak menggunakan tongkatnya. Tongkat itu justru ia lempar ke samping karena mengganggu gerakannya. Doni berjongkok dengan sigap, kedua tangannya langsung menyambar gepokan uang yang paling tebal. Matanya, yang masih tertutup kacamata hitam, bergerak lincah mengikuti sebaran uang di lantai. Ia menoleh ke kiri, menyambar 1 gepok. Menoleh ke kanan, menyambar 2 gepok lagi. Ah! Uang merah semua! Teriak Doni spontan, suaranya melengking penuh kegembiraan. Banyak banget. Ini asli semua. Ia memegang uang itu, mendekatkannya ke wajah untuk memastikan, lalu tertawa lebar. Gila. Rezeki nomplok. Hening. Kesunyian yang mematakkan telinga melanda ruang sidang. Tidak ada yang bergerak. Hakim Hartono mematung dengan mulut terbuka, palu di tangannya menggantung di udara. Panitera berhenti mengetik. Pengunjung sidang menahan napas. Mas Ayu Anastasia di kursi belakang menutup wajahnya dengan kedua tangan, ingin menghilang di telan bumi. Hanya Miller Han yang tersenyum puas, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Gocah, pikirnya. Perlahan, realitas mulai merembes masuk ke otak Doni. Ia masih berjongkok memeluk uang. Tapi kenapa hening? Kenapa tidak ada suara Ririn yang minta maaf karena menjatuhkan tas? Kenapa tidak ada suara hakim? Doni merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Tangan yang memegang uang mulai gemetar. Ia menyadari sesuatu yang fatal. Tunggu. Aku tadi teriak. Aku tadi lompat. Aku tadi mengambil uang itu secara langsung. Tanpa meraba. Perlahan, sangat perlahan, Doni mengangkat kepalanya.
Ia melihat ke sekeliling. Ririn sudah berdiri tegak kembali, tidak lagi terlihat sedih atau polos. Wajahnya dingin, senyum sinis tersungging di bibirnya. Ririn menatap Doni dengan tatapan yang menghunjam jantung. Katanya buta. "Mas," suara Ririn memecah keheningan. Nadanya tenang, tapi tajam setajam silet. "Kok tahu itu warnanya merah? Kok tahu letaknya di mana? Kok nggak nabrak meja waktu loncat?" Doni membeku. Uang di tangannya terasa panas membakar kulit. "Dan hebat ya, Mas," lanjut Ririn, melangkah satu langkah mendekat. "Kacamata hitammu belum dibuka, tapi kamu bisa bedain ini uang merah atau biru. Mata batinmu kuat sekali, atau mata duitanmu yang terlalu sakti?" Doni gagap. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ini apa, saudara pemohon?" Suara Hakim Hartono menggelegar. Kali ini tidak ada lagi nada simpati. Yang ada hanya kemurkaan seorang pejabat hukum yang merasa diinjak-injak harga dirinya. Doni panik. Ia melepaskan uang-uang itu, uang jatuh kembali ke lantai. Ini mukjizat, Yang Mulia." Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Saya kaget. "Refleks." "Mukjizat?" potong Miller Han sambil tertawa kecil. "Mukjizat yang terjadi spesifik hanya saat melihat uang 1 miliar? Tapi tadi saat masuk pintu sidang, Anda menabrak kusen pintu." Miller berdiri, menunjuk Doni dengan telunjuknya. "Anda barusan bersumpah demi Tuhan bahwa Anda buta total dan melihat gelap gulita. Tapi detik ini, satu ruangan melihat Anda memungut uang dengan presisi seorang atlet, sambil meneriakkan warnanya." "Bukan. Saya bisa jelaskan." Doni mundur, kakinya tersandung tas uang itu, kali ini tersandung beneran karena panik. Ia jatuh terduduk, pantatnya membentur lantai. Kacamata hitamnya terlepas, menampilkan sepasang mata yang sehat, jernih, dan penuh ketakutan. Mata itu bergerak liar melihat Hakim, melihat Ririn, melihat Miller. Tidak ada tanda-tanda katarak, luka bakar, atau kerusakan kornea. Mata itu melihat dengan sempurna. Pengunjung sidang mulai riuh. Penipu. Dasar mata duitan. Aktingnya jelek. "Hukum dia, Pak Hakim." Suasana ruang sidang menjadi kacau. Doni Michael, sang aktor watak, baru saja memberikan penampilan terburuk dalam hidupnya. Panggung sandiwaranya runtuh, menimpanya dengan puing-puing kehancuran. Tok, tok, tok. Hakim Hartono memukul palu dengan kekuatan penuh, membungkam keriuhan ruang sidang. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia merasa sangat tersinggung. Integritas pengadilannya dipermainkan oleh drama murahan seorang suami serakah. "Harap tenang," bentak Hakim. Ia menatap Doni yang masih terduduk di lantai seperti orang linglung. "Saudara Doni Michael," suara Hakim rendah namun mengerikan. "Anda telah melakukan contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Anda juga terindikasi kuat melakukan sumpah palsu atau perjuri di bawah sumpah kitab suci. Ini adalah tindak pidana serius." Doni mencoba bangkit, merangkak mendekati meja Hakim. "Ampun, Yang Mulia. Saya cuma hilaf. Mata saya kadang-kadang memang bisa melihat sedikit kalau ada objek terang." "Bohong," potong Miller. "Tadi Anda bersumpah, gelap total. Rekamannya ada. Panitera mencatatnya." Hakim mengangkat tangan, menghentikan pembelaan Doni yang sia-sia. Majelis hakim tidak butuh penjelasan lagi. Bukti visual sudah lebih dari cukup. Mata Anda sehat. Hati Anda yang buta. Hakim menoleh ke Panitera. "Catat kejadian ini dalam berita acara persidangan. Teruskan bukti ini ke pihak kepolisian untuk dugaan tindak pidana kesaksian palsu." Lalu Hakim menatap Ririn. "Saudara termohon, Ririn Dwi Arianti. Apakah benar uang ini adalah harta bersama?" Ririn tersenyum, lalu berjongkok memungut satu gepok uang. Ia membalik tumpukan uang itu. Bagian atasnya memang uang asli, tapi di bawahnya hanya kertas HVS putih polos yang dipotong rapi. Ririn menunjukkan kertas putih itu ke arah Hakim dan Doni. "Mohon maaf, Yang Mulia. Sebenarnya ini hanya properti. Uang aslinya hanya di bagian atas.
Sisanya kertas kosong, kata Ririn tenang. Saya sengaja membawanya untuk membuktikan kebohongan suami saya. Kalau dia benar-benar buta, dia tidak akan tergiur. Atau setidaknya dia akan meraba dulu dan sadar ini kertas. Tapi dia langsung teriak, uang merah semua, hanya dari melihat lapisan atasnya. Doni melongo melihat kertas putih di tangan Ririn. Wajahnya pucat pasi. Ia sudah tertipu 2 kali. Tertipu oleh keserakahannya sendiri, dan tertipu oleh jebakan istrinya. Kamu. Desis Doni menatap Ririn. Kamu menjebakku, Rin. Kamu yang menjebak dirimu sendiri, Mas, balas Ririn dingin. Aku cuma kasih umpan. Kamu yang makan. Di kursi belakang, Masayu Anastasia tidak tahan lagi. Rasa malu yang ia rasakan sudah di ubun-ubun. Semua orang kini menoleh ke arahnya, karena beberapa kali Doni sempat melirik ke arahnya meminta pertolongan. Masayu berdiri, menarik tas Hermisnya, dan bergegas berjalan keluar ruang sidang. Sepatu hak tingginya berbunyi tak cepat. Masayu. Sayang. Tunggu, teriak Doni melihat selingkuhannya kabur. Ia mencoba mengejar, tapi petugas keamanan pengadilan segera menahannya. Masayu berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh dengan tatapan jijik. Jangan panggil aku sayang, penipu. Aku nggak kenal kamu. Wanita itu menghilang di balik pintu. Doni lemas. Kakinya tak lagi bisa menopang tubuhnya. Ia ambruk di kursi pesakitan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Habis sudah. Hakim Hartono menarik napas, menyusun putusannya saat itu juga. Mengadili, ucap hakim tegas. 1. Mengabulkan permohonan cerai karena alasan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh ketidakjujuran pemohon. 2. Menetapkan bahwa pemohon, Doni Michael, tidak berhak atas harta Gonogini sepeser pun karena terbukti beritikat buruk dan mencoba memanipulasi pengadilan. 3. Menjatuhkan denda biaya perkara kepada pemohon. Tok. Sidang ditutup. Suara palu itu adalah akhir dari pernikahan mereka, sekaligus awal dari penderitaan Doni. Petugas keamanan mendekati Doni. Pak Doni, silakan ikut kami ke pos sebentar sambil menunggu polisi datang. Bapak dilaporkan atas dugaan sumpah palsu, kata petugas itu tegas. Ririn merapikan tasnya, tas berisi kertas sampah itu. Ia menyalami Miller Han. Terima kasih, Mil. Aktingmu juga bagus tadi, bisik Ririn. Sama-sama. Kamu yang hebat, Rin. Standing ovation buat jatuhan tas tadi, Miller tertawa kecil. Ririn berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Ia melewati Doni yang sedang digiring petugas. Doni menatapnya dengan mata memelas, mata yang kini tidak ada harganya lagi. Rin, tolong aku cabut laporannya. Rengek Doni. Ririn berhenti sejenak, menatap mantan suaminya itu tanpa emosi. Maaf, Mas. Aku nggak bisa dengar. Telingaku mendadak buta kalau dengar suara pengkhianat. Ririn melangkah pergi, meninggalkan Doni yang meraung menyesali nasibnya di tengah ruang sidang yang dingin. Keriuhan di ruang sidang perlahan mereda, digantikan oleh kesibukan administratif yang dingin dan menakutkan bagi Doni Michael. Ia tidak langsung dijebloskan ke penjara besi saat itu juga, namun proses hukum mulai menjerat kakinya seperti lumpur hisap. Petugas kepolisian dari polsek setempat, yang kebetulan sedang bertugas di pengadilan untuk kasus lain, segera berkoordinasi dengan panitera atas instruksi hakim. Doni digiring ke ruang tahanan sementara pengadilan untuk pemberkasan awal. Pak, tolong Pak, saya bisa jelaskan, racau Doni saat tangannya ditarik oleh petugas. Keringat dingin membasahi kemejanya yang lusuh. Itu tadi refleks. Mata saya kadang-kadang memang ada flash cahaya. Simpan cerita dongengnya buat penyidik nanti. Mas, jawab polisi itu datar. Bukti videonya jelas. Hakim juga melihat langsung. Masalah Anda bukan cuma bohong sama istri, tapi bohong sama negara di bawah sumpah. Itu pasalnya berlapis. Di koridor, Ririn sedang menandatangani beberapa berkas perceraian yang disodorkan panitera. Ia tampak tenang, seolah badai yang baru saja menghancurkan hidup suaminya tidak menyentuhnya sedikitpun. Miller Han berdiri di sampingnya, memasukkan berkas-berkas ke dalam tas kerjanya. Rin, panggil Doni saat ia digiring melewati mereka.
Suaranya serak, memelas. Ririn, tolong aku. Jangan begini caranya. Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah. Aku hilaf, Rin. Aku digoda setan. Ririn berhenti menulis. Ia mengangkat wajahnya, menatap Doni. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya tatapan kosong seperti melihat orang asing yang tidak penting. Setannya cantik ya, Mas? Wangi parfum mahal? Tanya Ririn pelan. Rumah? Rumah mana yang mau kita bicarakan? Rumah yang mau kamu jual buat modal nikah sama Mas Ayu? Doni terbungkam. Kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ternyata Ririn tahu semuanya. Urusan kita sudah selesai, Mas. Palu hakim sudah diketuk. Kamu bukan suamiku lagi. Dan soal laporan polisi, itu urusan hakim yang melapor karena merasa dihina. Aku cuma saksi yang membawa bukti. Nikmati prosesnya ya. Ririn kembali menunduk, melanjutkan tanda tangannya. Doni ditarik paksa oleh petugas menuju lorong gelap ruang tahanan. Pintu besi berdebum menutup. Brak! Suara itu menggema, menandakan tamatnya riwayat sandiwara Doni. Sore harinya, setelah proses pemeriksaan awal selesai, Doni diperbolehkan pulang dengan status wajib lapor dan menjadi tersangka kota. Ia tidak ditahan fisik hari itu karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan ia dianggap kooperatif, atau lebih tepatnya, terlalu syok untuk melarikan diri. Tapi, pulang, kemana? Doni berdiri di depan gedung pengadilan yang mulai sepi. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat oranye yang muram. Ia merogoh saku celananya. Ponselnya mati kehabisan baterai. Dompetnya tipis. Kartu ATM-nya memang benar-benar patah seperti alasan Ririn tadi. Ironisnya, Doni mematahkannya sendiri kemarin demi totalitas akting, orang buta yang tidak butuh uang. Berharap hari ini dapat uang tunai 1 miliar. Sekarang, ia tidak punya uang tunai, tidak punya kartu, dan tidak punya kendaraan. Ia berjalan kaki menyeret langkahnya menuju pangkalan ojek. Tukang ojek di sana menatapnya aneh. Berita tentang pria buta mendadak sembuh lihat uang merah mulai naik di media sosial lokal. Potongan videonya yang direkam pengunjung sidang mulai viral di TikTok. Bang, ojek ke Menteng. Bayar di tujuan ya? Nanti pacar saya yang bayar, pinta Doni pada salah satu tukang ojek. Tukang ojek itu memicingkan mata. Loh, ini kan yang di video tadi? Yang matanya jadi duit? Wajah Doni memerah padam. Bukan. Mirip aja. Cepetan, saya bayar 2 kali lipat nanti. Doni harus menemui Mas Ayu. Hanya wanita itu harapan terakhirnya. Mas Ayu kaya raya, punya koneksi pengacara hebat. Mas Ayu pasti bisa membantunya membereskan masalah hukum ini. Bukankah mereka saling mencintai? Bukankah mereka partner in crime? Rumah Mas Ayu Anastasia di kawasan Menteng berdiri megah dengan pagar tinggi berwarna hitam dan pilar-pilar putih gaya Eropa. Biasanya, Doni akan disambut hangat oleh satpam penjaga karena ia adalah tamu istimewa, ibu bos. Tapi malam ini, pagar itu tertutup rapat. Doni turun dari ojek. Ia meminta satpam memanggilkan Mas Ayu untuk membayar ongkos ojek sekaligus menemuinya. Maaf, Pak Doni, ucap satpam itu dari balik pagar, wajahnya kaku. Ibu berpesan, Bapak dilarang masuk. Apa? Jangan gila kamu. Saya calon suami ibu, bentak Doni. Bilang sama Mas Ayu, ini darurat. Saya butuh bantuan dia buat bayar ojek ini juga. Tukang ojek di belakang Doni mulai gelisah. Waduh, Mas, jangan nipu saya dong. Katanya orang kaya. Tiba-tiba, pintu gerbang kecil terbuka. Bukan Mas Ayu yang keluar, melainkan asisten pribadinya, seorang wanita judes bernama Siska. Siska membawa sebuah kantong plastik hitam besar, kantong sampah. Siska melemparkan kantong itu ke kaki Doni. Bro, itu barang-barang Anda yang tertinggal di rumah ibu. Parfum, baju ganti, jam tangan. Bawa pergi, kata Siska dingin. Siska, panggil Mas Ayu. Saya mau bicara. Doni mencoba menerobos, tapi satpam menahannya dengan gagang pentungan. Ibu nggak mau ketemu penipu amatir, cibir Siska. Ibu malu, Pak Doni. Videomu itu viral di grup arisan sosialita ibu.
Semua orang ngetawain ibu karena pacaran sama laki-laki, buta, yang matre. Reputasi ibu hancur gara-gara akting bodohmu di sidang. Tapi kita kan merencanakan ini sama-sama, teriak Doni frustrasi. Dia juga salah. Ada buktinya? Tantang Siska. Rekaman? Chat? Nggak ada kan? Ibu main bersih. Anda yang kotor. Lagi pula, ibu bilang, saya butuh pendamping yang pintar cari duit, bukan yang cuma pintar mungut duit di lantai. Siska mengeluarkan selembar uang 50.000 dari saku, melemparnya ke arah tukang ojek. Ini ongkosnya, Bang. Bawa pergi sampah ini dari depan rumah kami. Siska berbalik, masuk kembali ke dalam gerbang mewah itu. Pintu besi ditutup keras. Klang. Doni terpaku menatap gerbang yang tertutup itu. Ia memungut kantong sampah berisi barang-barangnya. Harga dirinya hancur berkeping-keping di aspal jalanan Menteng. Ayo, Mas. Pergi. Udah dibayar tuh, kata tukang ojek ketus, tidak mau berurusan lagi dengan orang bermasalah. Doni berjalan gontai menjauh dari kawasan elit itu. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi kemejanya yang sudah bau keringat. Ia merogoh kantong plastik sampah itu, mencari sesuatu yang berharga. Ada jam tangan brand menengah pemberian Masayu dulu. Mungkin bisa digadai. Tapi yang paling menyakitkan bukan hilangnya harta, tapi hilangnya harapan. Masayu bukan mencintainya. Masayu hanya mencintai sensasi memiliki boneka yang bisa diatur. Begitu boneka itu rusak dan memalukan, ia dibuang ke tempat sampah. Malam itu, Doni tidur di emperan sebuah ruko tutup, memeluk kantong plastik hitam, meratapi kebodohannya melepaskan istri tulus seperti Ririn demi fata morgana bernama Masayu. Keesokan harinya, realita menghantam Doni lebih keras lagi. Ponselnya yang akhirnya bisa diisi daya di sebuah warung kopi, meledak dengan notifikasi. Ribuan hujatan di media sosial. Wajahnya dijadikan meme dengan tulisan, mata duitan level 999, atau tutorial sembuh buta instan, lempar duit merah. Tapi notifikasi yang paling mengerikan datang dari email. Surat somasi dari perusahaan tempatnya bekerja dulu. Rupanya, video viral itu sampai ke manajemen HRD perusahaan lamanya. Perusahaan yang memberinya pesangon besar dan santunan kecelakaan kerja karena klaim buta permanen akibat kecelakaan kerja. Isi surat itu singkat, padat, dan mematikan. Berdasarkan bukti visual yang beredar, saudara Doni Michael terbukti melakukan pemalsuan kondisi medis untuk mendapatkan keuntungan material, fraud. Perusahaan menuntut pengembalian seluruh dana santunan dan pesangon sebesar 350 juta rupiah dalam waktu 2x24 jam, atau kami akan memproses hukum dengan pasal penggelapan dan penipuan korporasi. 350 juta. Uang itu sudah habis sebagian dipakai Doni untuk gaya hidup selama sebulan ini, mentraktir Masayu, biar tidak terlihat miskin, dan membeli gadget baru yang sekarang ada di tangan Ririn, disita sebagai barang bukti di rumah. Doni panik. Ia menelepon teman-temannya, mantan kolega, bahkan saudara jauh. Halo, Bro Andi, ini Doni. Doni? Doni yang pura-pura buta itu? Sorry, Don. Gue nggak kenal lo. Jangan hubungin gue lagi, malu-maluin alma mater aja lo. Kle. Halo, Tante. Jangan pinjam uang, Doni. Tante lihat videonya. Kamu tega ya nipu istrimu yang baik itu. Tante nggak mau bantu penjahat. Kle. Tidak ada yang mau membantunya. Reputasinya sudah menjadi abu. Dalam keputusasaan, Doni mencoba pulang ke rumah Ririn, rumah yang dulu adalah istananya. Ia berharap Ririn masih punya hati. Mungkin ia bisa memohon untuk tinggal di kamar pembantu, atau setidaknya meminjam uang untuk bayar ganti rugi kantor. Sesampainya di depan rumah, ia melihat sebuah truk pindahan. Beberapa orang sedang mengangkut sofa tempat ia biasa duduk berakting buta. Ririn berdiri di teras, mengawasi proses angkut barang. Di pagar rumah, tertempel tulisan besar, dijual cepat. Doni berlari mendekat. Ririn, kamu mau jual rumah ini? Ririn menoleh. Wajahnya segar, bercahaya, jauh berbeda dari Ririn yang kucel sebulan lalu. Oh, Mas Doni. Kirain pengemis, sindir Ririn tajam. Iya, dijual.
Sesuai putusan pengadilan, rumah ini harta Gonogini yang dibagi dua. Tapi karena kamu punya utang denda pengadilan dan tunggakan cicilan yang kamu sembunyikan, bagianmu sudah disita bank. Jadi hasil penjualan ini 90% buat lunasin utang-utangmu itu, sisanya buat aku dan anak-anak pindah ke tempat yang lebih layak. Jauh dari kenangan buruk tentangmu. Rin, aku dituntut kantor. Aku harus balikin 350 juta. Tolong aku, Rin. Kalau nggak aku dipenjara 2 kali. Doni berlutut di aspal, memegang pagar besi. Ririn berjalan mendekat, menatap mantan suaminya dari balik jeruji pagar. Dulu aku pernah bilang, Mas, kita bisa lewati badai sama-sama. Asal jujur. Suara Ririn bergetar sedikit, mengingat masa lalu. Tapi kamu memilih bohong. Kamu memilih serakah. Uang 350 juta itu, kamu nikmati sendiri kan? Kamu pakai buat beli jam tangan Mas Ayu? Buat makan mewah? Doni menangis. Aku salah, Rin. Ampuni aku. Tuhan mungkin mengampuni, Mas. Tapi hukum kausalitas itu nyata. Kamu tanam padi, tumbuh padi. Kamu tanam bangkai, ya baunya busuk. Selesaikan urusanmu sendiri. Jadilah laki-laki, setidaknya sekali ini saja dalam hidupmu. Ririn berbalik, memberi isyarat pada tukang angkut barang untuk menutup gerbang. Rin, Ririn. Teriakan Doni tenggelam oleh suara mesin truk yang menderu. Ia benar-benar sendirian sekarang. Tanpa uang, tanpa rumah, dengan ancaman penjara dari 2 sisi, kasus sumpah palsu dan kasus penipuan perusahaan. Kebangkrutan Doni bukan lagi sekadar angka di rekening. Ia bangkrut secara mental, sosial, dan moral. 3 bulan kemudian. Sebuah kafe outdoor di kawasan Jakarta Selatan yang asri. Matahari sore bersinar hangat, menembus sela-sela daun pepohonan. Ririn duduk santai sambil menyeruput latte. Di hadapannya, Miller Han sedang sibuk memotong steak. Jadi, beres semua? Tanya Miller sambil mengunyah. Ririn tersenyum lega. Senyum yang lepas, tanpa beban. Beres, Mil. Rumah laku. Utang-utang Doni yang mengatasnamakan rumah tangga sudah tertutup dari hasil penjualan itu. Sisanya lumayan, cukup buat DP apartemen kecil dekat sekolah anakku dan modal usaha catering kecil-kecilan. Bagus, Miller mengacungkan jempol. Gimana kabar si mantan? Ririn menghela napas, tapi tidak ada kesedihan di sana. Dengar kabar dari polisi, dia divonis 2 tahun penjara untuk kasus sumpah palsu, dan masih harus menjalani sidang untuk kasus penggelapan dana perusahaan. Total mungkin dia bisa mendekam 4-5 tahun di dalam. Aset pribadinya yang tersisa sudah disita semua. Pelajaran mahal buat aktor yang buruk, kekeh Miller. Ngomong-ngomong, uang 1 miliar, kertas, itu gimana nasibnya? Masih kamu simpan? Ririn tertawa renyah. Sudah aku buang kertasnya. Uang aslinya, yang 50 juta dari kamu itu, sudah aku transfer balik rekeningmu kemarin ya. Makasih banget, Mil. Kalau nggak ada ide gila kamu itu, aku mungkin masih jadi istri bodoh yang menuntun suami pura-pura buta. Miller meletakkan garpu dan pisaunya, menatap Ririn lekat. Kamu nggak pernah bodoh, Rin. Kamu cuma terlalu tulus. Dan ketulusan itu senjata yang kuat kalau dipakai dengan benar. Buktinya, kamu menang telak tanpa harus mengotori tanganmu dengan kejahatan. Kamu cuma kasih cermin ke Doni, dan dia hancur karena melihat bayangannya sendiri. Ririn memandang ke arah jalan raya di luar kafe. Lalu lintas padat, orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Ia merasa seperti baru saja keluar dari gua yang gelap gulita. Dunia ternyata terang benderang. Aku belajar satu hal, Mil, ucap Ririn. Apa itu? Bahwa mata yang paling berbahaya bukan mata yang tidak bisa melihat, tapi mata yang bisa melihat, namun pura-pura tidak melihat kebenaran demi uang. Miller mengangkat gelas kopinya. Setuju. Cheers untuk hidup baru. Cheers untuk Ririn yang merdeka. Mereka bersulang. Ririn merasa ringan. Ia siap melangkah maju. Fokusnya kini hanya pada anak-anaknya dan membangun kembali kebahagiaannya sendiri. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi sandiwara. Hanya kejujuran yang nyata. 1 tahun berlalu.
Jakarta baru saja diguyur hujan deras. Trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang becek dan ramai oleh pejalan kaki yang berburu barang murah. Di salah satu sudut trotoar yang kotor, duduk seorang pria kurus, dekil, dengan rambut gondrong tak terurus. Ia menggelar selembar koran bekas, menaruh kaleng kecil di depannya. Matanya ditutupi kacamata hitam yang salah satu gagangnya sudah patah dan disambung karet gelang. Itu Donnie Michael. Ia baru saja keluar dari penjara dengan status pembebasan bersyarat karena kelakuan baik, atau karena penjara terlalu penuh. Namun, dengan catatan kriminal penipuan yang mentereng, tidak ada satupun tempat kerja yang mau menampungnya. Ijazahnya tidak laku. Namanya di blacklist di mana-mana. Keluarga besarnya pun sudah memutus hubungan karena malu. Satu-satunya keahlian yang ia latih dengan tekun selama setahun terakhir adalah menjadi pengemis buta. Ironi yang sempurna. Dulu ia pura-pura buta saat hidup enak demi mendapatkan lebih banyak uang. Sekarang, ia harus pura-pura buta di jalanan demi mendapatkan uang receh untuk makan nasi bungkus. Sedekahnya, "Pak, Bu, saya buta, kasihan orang buta." Suara Donnie parau, terbatuk-batuk terkena asap knalpot. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Ada yang melempar koin 500 perak, ada yang memandang jijik. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV putih mengkilap berhenti di tepi jalan karena macet. Kaca jendela belakang mobil itu terbuka sedikit. Donnie bisa mencium aroma parfum yang familiar dari dalam mobil itu. Bukan Baccarat Rouge milik Masayu yang menyengat, tapi aroma bedak bayi dan kolon segar yang lembut. Aroma rumah. Aroma ketulusan. Donnie mengintip sedikit dari balik kacamata hitamnya. Di dalam mobil itu, duduk Ririn. Ia terlihat cantik, elegan dengan blazer kerja modern. Di pangkuannya duduk anak mereka yang sedang tertawa memegang es krim. Ririn sedang tersenyum, berbicara dengan sopir, atau mungkin pasangan barunya, yang menyetir di depan. Jantung Donnie berhenti berdetak sesaat. Ia ingin berteriak. Ia ingin memanggil nama Ririn. "Rin, ini aku. Aku di sini, di lumpur." Tapi suaranya tercekat. Rasa malu yang begitu besar menghantamnya lebih keras dari palu hakim. Bagaimana mungkin ia memanggil wanita yang ia hianati, saat ia dalam kondisi sehina ini? Mobil itu perlahan bergerak maju seiring kemacetan terurai. Ririn menoleh keluar jendela, tepat ke arah Donnie duduk. Mata mereka bertemu sesaat. Donnie menahan napas, berharap ada secercah pengakuan, atau setidaknya rasa kasihan. Namun, tatapan Ririn hanya menyapu melewatinya seolah ia hanyalah bagian dari tembok kusam di belakangnya. Tidak ada pengakuan. Ririn tidak mengenalinya. Atau mungkin, Ririn memilih untuk tidak melihatnya lagi. Bagi Ririn, Donnie Michael sudah mati 1 tahun yang lalu di ruang sidang. Ririn menutup kaca jendela mobilnya. Mobil putih itu melaju, meninggalkan Donnie yang terhimpit di antara debu jalanan dan penyesalan yang abadi. Donnie menunduk, menatap kaleng kosong di depannya. Tiba-tiba, seseorang melempar selembar uang kertas lusuh ke dalam kalengnya. 2.000 rupiah. Alhamdulillah. Gumam Donnie refleks, lalu ia menangis. Menangis sejadi-jadinya di tengah keramaian pasar. Ia baru sadar bahwa hukuman terberat bukanlah penjara. Hukuman terberat adalah saat kau melihat kebahagiaan orang yang kau sia-siakan berlalu di depan matamu, dan kau sadar bahwa kau tidak akan pernah bisa menggapainya lagi. Karma itu buta. Ia tidak memandang siapa kamu dulu. Ia hanya datang menjemput apa yang pantas kamu dapatkan. Dan bagi Donnie, kegelapan yang ia pura-purakan dulu, kini telah menjadi selimut hidupnya yang sesungguhnya. 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 Yang sesungguhnya.
yang sesungguhnya, 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 yang sesungguhnya.